Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Oktaliani, mahasiswi Sekolah Pascasarjana UHAMKA, ingin mempresentasikan tentang penerapan co-creation pada mata kuliah Strategic Marketing Management. Yang pertama, latar belakangnya. Dunia kini menghadapi era baru yang ditandai dengan kecenderungan globalisasi dunia. Sebagai akibat, semakin banyaknya negara yang melaksanakan liberalisasi maupun reformasi ekonomi yang ditunjang pula dengan majunya teknologi komunikasi dan transportasi. Perkembangan teknologi layanan telekomunikasi berperan sangat besar dalam melahirkan new wave marketing. Konsep ini mulai berkembang karena adanya dukungan dari era web 2.0 di mana orang dapat pertukaran informasi secara lebih mudah. Jika dibanding dengan era web 1.0, teknologi IT merubah model pemasaran. Era web 2.0 dan media sosial membuat internet menjadi lebih interaktif, merubah dalam mencari informasi dan berinteraksi dengan orang lain. Di kajian marketing era lawas, dikenal 9 elemen terkait dengan pemasaran seperti segmentasi, targeting, positioning, diferensiasi, marketing mix, selling, branding, service, dan proses. Kesembilan elemen ini berperan sebagai grand design landasan aktivitas bisnis perusahaan. Kesembilan elemen ini dirangkum jadi 3 elemen inti yang dikenal dengan PDB. Positioning, differentiation, dan branding. Model pemasaran new wave ini memang berbeda. 9 elemen yang selama ini sudah dikenal mungkin masih tetap berlaku. Namun secara praktek kesembilannya harus dirubah ke yang lebih horizontal di mana 9 elemen pemasaran sudah berganti menjadi 12C. Pergeseran itu misalnya dari segmentasi ke komoditisasi, targeting ke confirmation, positioning ke clarification, differentiation ke codification, sementara bauran marketing 4P atau product, price, place, promotion bergeser menjadi co-creation, currency, communal activation, dan conversation. Selanjutnya, brand menjadi karakter, service menjadi care, proses menjadi collaboration. Co-creation merupakan inovasi cara baru dalam menciptakan produk dan pengalaman melalui kolaborasi perusahaan, konsumen, pemasok, dan mitra distribusi yang saling terhubung dalam jaringan inovasi yang dikemukakan oleh Prahalat dan Krishnan pada tahun 2008. Pada dasarnya, value co-creation dapat tercipta apabila masing-masing stakeholder termotivasi untuk saling bekerja sama. Motivasi tersebut dapat dihasilkan dari interaksi yang dilakukan di dalam platform, mulai dari motivasi untuk memperoleh pengetahuan baru, motivasi karena dapat berinteraksi dengan para stakeholder lain guna meningkatkan relasi, motivasi karena merasa dilibatkan dalam mewujudkan smart city dan motivasi lainnya. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana penerapan co-creation. Yang kedua, bagaimana implementasi strategi co-creation Polygon dengan komunitas Bike to Work Indonesia. Yang ketiga, ada bagaimana implementasi strategi co-creation Starbucks. Ya, selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu yang pertama untuk mengetahui penerapan co-creation. Yang kedua untuk mendeskripsikan strategi co-creation sepeda Polygon dengan komunitas Bike to Work Indonesia. Yang ketiga untuk mendeskripsikan strategi co-creation Starbucks. Masuk ke bab 2 yaitu pembahasan. Pertama, pembahasan mengenai co-creation. Smith dan Zuk menjelaskan bahwa
Co-creation diibaratkan sebuah anak tangga di mana semakin tinggi tingkatan co-creation, maka semakin bernilai pula hasil co-creation diciptakan bersama. Tangga pertama merupakan pelibatan konsumen dalam rangka melakukan rating, review, dan diskusi mengenai produk perusahaan. Selanjutnya, tingkatan yang lebih tinggi dari co-creation adalah berupa penciptaan ide, iklan, merek, dan produk. Dari keempat tingkatan tersebut, penciptaan produk merupakan tingkatan tertinggi dari co-creation. Evolusi pemasaran berdasarkan co-creation. Pertama, pemasaran berorientasi pada transaksi, yaitu bagaimana dapat menjual. Yang kedua, pemasaran menjadi berorientasi pada hubungan, bagaimana cara membuat konsumen tetap kembali dan membeli lebih banyak. Yang ketiga, pemasaran bergerak mengundang konsumen untuk berpartisipasi di dalam pengembangan produk dan komunikasi konsumen. Selanjutnya, dalam menciptakan co-creation, Prahalat dan Ramaswamy mendefinisikan 4 building block dari co-creation, yaitu yang pertama, dialog. Dialog berarti interaktivitas, keterlibatan yang mendalam dan kecenderungan untuk bertindak antara perusahaan dan konsumen. Penggunaan dialog lebih dari mendengarkan konsumen, melainkan memahami apa saja pengalaman konsumen. Dialog menciptakan komunitas yang loyal. Yang kedua itu akses. Akses itu merupakan informasi dan alat yang digunakan perusahaan dalam menciptakan dan mentransfer kepemilikan produk kepada konsumen. Tujuan konsumen mengakses untuk memperoleh pengalaman yang diinginkan. Konsumen menginginkan akses untuk gaya hidup. Akses dapat menciptakan peluang baru di pasar. Selanjutnya ada transparansi. Transparansi memungkinkan informasi-informasi dari perusahaan dapat diakses dengan mudah oleh konsumen yang diperlukan untuk menciptakan kepercayaan di antara kedua belah pihak. Selanjutnya ada risks. Risks itu penilaian resiko mengasumsikan bila konsumen menjadi co-creator dengan perusahaan, maka mereka akan menuntut informasi lebih lanjut tentang potensi risiko barang dan jasa dan tanggung jawab dalam menangani risiko tersebut. Selanjutnya, implementasi strategi co-creation Polygon dengan komunitas Bike to Work Indonesia. Polygon salah satu produsen sepeda yang menggandeng komunitas pekerja bersepeda Bike to Work atau B2W yang disingkat, dalam menciptakan sepeda kuning bertulis Bike to Work yang dirancang khusus untuk anggota komunitas B2W, serta kegiatan kolaborasi lainnya yang mendukung aktivitas perusahaan seperti perancang desain sepeda yang sesuai dengan medan perkotaan serta bagaimana melakukan penyandaran masyarakat akan gaya hidup bersepeda yang membuahkan hasil positif terhadap penjualannya. Dalam konteks pola interaksi perusahaan dan komunitas, hadirnya sepeda B2W bisa dikatakan sebagai nilai produk atau layanan dengan melibatkan komunitas atau value co-creation. Kegiatan co-creation yang dilakukan Polygon dan komunitas Bike to Work Indonesia tentunya dibangun dengan adanya dialog dan interaksi secara terbuka dan transparansi dari perusahaan kepada komunitas yang kemudian direspon secara positif. Selanjutnya, co-creation sebagai tolak ukur keterlibatan. Keterlibatan merupakan sebuah konsep komunikasi pemasaran modern memerlukan pengukuran. Salah satu yang bisa dipertimbangkan dalam mengukur keberhasilan perusahaan dalam melibatkan komunitas, yaitu dengan co-creation. Co-creation sendiri memang tidak terbatas pada penciptaan produk, penciptaan gagasan, alat promosi, merek, bisa dikategorikan sebagai co-creation. Namun penciptaan produk atau layanan bersama komunitas dinilaikan memiliki signifikansi tertinggi
dalam hierarki co-creation karena berdampak langsung pada penjualan, loyalitas konsumen, dana promosi, dan keuangan perusahaan. Selanjutnya ada logo Bike to Work, yaitu arti logo Bike to Work adalah sebagai berikut. Lingkaran, bentuk dinamis yang berkesan berputar simbolis dari roda. Warna kuning dan hitam warna kuning diartikan waspada, dan hitam untuk kesan kontras sehingga mudah terlihat. Mengadaptasi dari rambu lalu lintas melambangkan komunitas ini lebih banyak berada di jalan raya. Selanjutnya nama Bike to Work yang berarti bersepeda ke tempat kerja. Menggunakan bahasa Inggris agar komunitas ini lebih universal tanpa mentargetkan hanya orang Indonesia yang berada dalam komunitas ini, bahkan mendunia. Lalu jenis huruf Arial, yang mana jenis ini jelas terbaca sehingga pesan lebih mudah sampai, dan pilihan produk dan pilih huruf kecil semua menggambarkan dalam komunitas ini didominasi oleh masyarakat kecil. Selanjutnya, jenis sepeda yang digunakan dalam logo adalah mountain bike, karena gerakan ini berawal dari komunitas tersebut. Berikutnya, simbol sepeda dengan memanfaatkan dua huruf O pada tulisan dan menghadap ke atas mencerminkan komunitas ini akan naik dan terus berkembang. Dan yang terakhir, tulisan dalam lingkaran yang menyentuh garis tepi menggambarkan di dalam komunitas ini tidak ada batasan golongan, usia, maupun kelompok dan disatukan dalam lingkaran komunitas. Selanjutnya, co-creation pada Starbucks. Sejarah Starbucks Corporation adalah sebuah perusahaan kopi dan perusahaan kedai kopi global asal Amerika Serikat yang berkantor pusat di Seattle, Washington. Starbucks Global adalah perusahaan kedai kopi terbesar di dunia dengan 20.336 kedai di 61 negara. Starbucks memiliki 5 prinsip, yaitu prinsip pertama, make it your own, yang berbasis pembahasan tentang job satisfaction atau kepuasan karyawan dalam pekerjaannya. Dalam organisasi Starbucks, proses terciptanya pengalaman menyenangkan yang dialami pelanggan ternyata diawali dengan bagaimana Starbucks berhasil menyenangkan pihak internalnya terlebih dahulu. Selanjutnya, prinsip kedua yaitu everything matters, yang menganut kaidah manajemen operasi, yaitu pengendalian mutu di setiap aspek, sekecil apapun aspek tersebut. Mungkin tidak semua detail dirasakan oleh pelanggan, tetapi dalam prosesnya dikatakan bahwa konsistensi dan persiapan untuk menjadikan pengalaman Starbucks selalu prima diuraikan di sini. Dan yang ketiga, prinsipnya yaitu surprise and delight. Tidak lain adalah manajemen customer satisfaction. Bagaimana menyenangkan pelanggan lebih dari yang diharapkannya. Kesenangan pelanggan perlu diciptakan, bukan saja dari keseharian yang sudah rutin, tapi juga dengan kejutan-kejutan tertentu yang bersifat spontan. Selanjutnya, prinsip yang keempat itu adalah embrace resistance, tentang organisasi yang mudah menerima masukan sekecil apapun dari pihak manapun. Kritik bukanlah sesuatu yang harus dihindari, tetapi perlu disikapi. Dari contoh-contoh kasus, banyak inspirasi bagaimana perusahaan harus bersikap terbuka terhadap kritik. Prinsip yang terakhir yaitu leave your mark, menguraikan bagaimana Starbucks tidak hanya fokus membesarkan bisnisnya aja, tapi juga turut peduli membangun komunitas di sekitarnya. Ini kurang lebih sama dengan prinsip Corporate Social Responsibility atau CSR yang sekarang sedang marak dibahas dan dilakukan perusahaan. Implementasi strategi co-creation pada Starbucks.
Starbucks yang baru kurang lebih setahun mengganti logonya dengan mencopot tulisan Starbucks Cafe, melakukan collaboration dengan mystarbucksidea.com yang telah banyak diceritakan. Share, vote, discuss, and see adalah 4 hal yang melandasi co-creation ala Starbucks, yaitu sebagai berikut. Dengan share, Starbucks mengajak pelanggannya untuk men-share ide-ide pelanggan. Starbucks mengajak pelanggan mengimprove apa saja yang mereka inginkan dari Starbucks, yang luput dari pemikiran Starbucks. Very humble and very powerful tools untuk mengajak pelanggan memperbaiki dan memberikan ide kepada Starbucks. Yang kedua, dengan vote, Starbucks mengajak pelanggan untuk memilih ide-ide pelanggan lain yang menurut mereka ide yang bagus. Anda memberikan ide, Anda juga yang memilihnya. Demikian cara Starbucks mengajak pelanggan terlibat dalam co-creation. Yang C, dengan discuss, Starbucks mengajak pelanggan berdiskusi antar pelanggan atau dengan personil Starbucks lain untuk mendiskusikan sebuah ide dan membuat ide tersebut menjadi lebih cemerlang. Yang terakhir dengan C, Starbucks memberikan result, ide mana yang paling populer, ide mana yang sedang dijalankan oleh Starbucks. Nah, berikut ini adalah contoh co-creation dari logo Starbucks. Yang sebelumnya itu ada sebelah kiri menggunakan kata cafe dan yang sebelah kanan itu kafenya dihilangkan. Jadi hanya logonya aja. Starbucks menyediakan jalur personal, tetapi juga justru sangat menguntungkan bagi Starbucks dengan mengkhususkan komunitas diskusi yang sebenarnya menjadi saran menilai market dan customer secara tidak langsung. Aktivasi My Starbucks Idea yang merupakan jejaring sosial yang memang sengaja dibuat oleh My Starbucks memungkinkan customer dilibatkan dan dimintai ide dan apapun perihal segala yang berhubungan dengan Starbucks. Contoh ide dari customer yang telah diterapkan My Starbucks adalah The Gift Card program yang berupa kartu digital yang nantinya dipergunakan customer untuk membeli produk Starbucks. E-gift card dapat didesain customer sendiri dengan fitur yang telah disediakan. Jadi nanti e-gift card dapat dikirim ke orang terdekat seperti keluarga, sahabat, ataupun sebagai kartu ucapan. E-gift card ini nantinya dapat dikirimkan melalui email dan customer dapat mengatur waktu pengiriman e-gift card sesuai yang diinginkan. Selanjutnya itu salah satu idenya itu program signature drink. Program ini memungkinkan pemegang kartu untuk signature drink untuk secara otomatis memesan minuman yang biasa mereka minum ketika kita menunjukkan kartu ini. Lalu selanjutnya yang ketiga, ide ini hampir sama dengan signature drink, yaitu pemesan otomatis melalui menggesek kartu, di mana dengan kartu tersebut memiliki pengkodean untuk pemesan minuman. Dalam penggunaannya, pelanggan cukup memindai kartu mereka di depan toko yang tersedia scanner dan secara otomatis pelanggan mempunyai satu pesanan untuk dibayar dari kartu dan dikirimkan langsung ke barista, sehingga pelanggan dapat melewati baris antrian dan memastikan bahwa pesanan mereka diterima dengan benar. Yang terakhir itu fitur upahku pada pesanan seluler dan membayar. Pada fitur upahku ini pembayaran bisa menggunakan reward lusin atau ulang tahun keberuntungan, sehingga nggak perlu lagi menunggu dan mengantri untuk menggunakan hadiah yang diterima, karena kadang-kadang terdapat keluarga yang tidak suka mengantri atau mengantri bukanlah opsi mereka. Nah, di bawah ini ada gambar contoh. Yang pertama itu e-gift card, yang kedua contoh Starbucks yang signature drink, ada yang ketiga itu contoh gambar Starbucks card, yang keempat ini contoh fitur upahku. Lalu manfaat dan kunci sukses penerapan online branding oleh Starbucks.
Adanya My Starbucks Idea sebagai online community merupakan media bagi Starbucks untuk belajar. Ide yang masuk tidak hanya produk kopi dan espresso, tetapi juga produk lainnya yaitu makanan, merchandise, penggunaan teknologi baru misalnya adanya WiFi. Dengan menerima ide-ide di luar dari kopi, menunjukkan bahwa Starbucks mau tidak mau harus membuka diri pada produk lain selain kopi. Starbucks menjadi perusahaan paling sukses dengan penerapan online brandingnya. Alasan utama mengapa Starbucks bisa sukses dalam melakukan online branding karena Starbucks tidak hanya melihat media online hanya semata-mata sebagai alat untuk iklan dan meningkatkan penjualan, namun juga sarana untuk berinteraksi dengan para pelanggannya. Dengan begitu, pesan dari iklan yang ditampilkan oleh Starbucks di media sosial maupun websitenya akan lebih dapat diterima dengan baik oleh para pelanggannya. Dengan memanfaatkan interaksi dengan pelanggannya, Starbucks dapat meningkatkan penjualan dan juga membuat brand mereka lebih dikenal atau diketahui banyak orang. Demikian presentasi dari saya, untuk kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.